Oke. Oke, di bab 2 ini aku akan menjelaskan beberapa faktor ya penyebab kenapa orang-orang itu sering sekali untuk kurang bisa ngerti sih. Iya, saya tahu Mas, saya itu punya kesuksesan jelas, tapi saya nggak bisa. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Oh ya Mas Adit, saya ngerti, saya itu sudah merencanakan kesuksesan tapi nggak pernah bisa jalan-jalan. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa ya? Ini ada beberapa faktor teman-teman. Karena pasti udah tahu lah faktornya ya mindset gitu. Tapi aku ingin gali lagi, aku ingin kasih tahu lagi sebuah informasi yang ini bisa menjadi benefit buat kalian. Kenapa sih kesuksesan itu sering sekali menjadi faktor dalam perencanaan kesuksesan selalu membuat kita itu rumit. Kenapa? Oke, kita bedah. Faktor pertama, ini karenanya ada locus of control, teman-teman. Ini yang dikemukakan oleh Julian Rogers pada tahun 1954, ya, yang mengacu pada cara seseorang memandang penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam kehidupan. Ada dua tipe. Yang pertama, orang dengan LOC internal percaya bahwa keberhasilan dan kegagalan ditentukan oleh kemampuan dan usaha mereka sendiri. Yang kedua, itu locus of control eksternal. Orang dengan LOC eksternal percaya bahwa keberhasilan dan kegagalan ditentukan oleh faktor luar seperti keberuntungan, keadaan sekitar atau orang lain. Mereka cenderung merasa bahwa mereka tidak memiliki kontrol atas hidup mereka dan bahwa hasil ditentukan oleh faktor luar. Dikarenakan mereka yang eksternal itu kebergantungan kepada pihak luar dan tidak mengandalkan dirinya sendiri itu sangat luar biasa gitu. Kalau misalnya ada orang ikut tren, ikut. Kalau misalnya ada orang yang jadi tentara, ikut. Kalau misalnya ada orang yang mulai lari, ikut-ikutan. Tapi mereka tidak pernah menentukan pilihan hidup untuk dirinya sendiri. Yang fokusnya di internal, mereka mengandalkan dirinya sendiri dan fakta apapun kata orang, fakta apapun respon orang terhadap dirinya. Mereka bisa mendidik dirinya karena apa? Satu-satunya orang yang kalian bisa andalkan adalah diri kalian sendiri. Orang yang LOC atau locus of control internal itu memahami bahwa satu-satu orang yang bisa kalian percaya untuk selamanya adalah diri kalian sendiri. Tapi banyak orang yang locus of controlnya itu eksternal, lebih mempercayai perkataan orang lain, termasuk diri kalian yang mungkin beberapa orang ini lebih mempercayai orang lain daripada diri kalian sendiri. Itu faktor utama kalian tidak akan pernah sukses, atau faktor utama kalian tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena tujuan kalian tuh ngikut-ngikut, bukan atas dasar keinginan kalian sendiri atau atas dasar kemauan kalian sendiri untuk berkembang. Ini yang jadi masalah. Oke. Yang berikutnya adalah tentang yang kedua. Ini ada tentang takut gagal. Ya. Jadi orang itu takut duluan sebelum melakukan. Udah ngerencanain matang-matang, udah mikirin matang-matang apa tujuan hidupnya, apa kemauannya, apa keinginannya untuk pertumbuhan pribadi atau profesionalnya. Tapi mereka sudah membuat ekspektasi kegagalan itu di kepala. Akhirnya apa? Kalian jadi perfeksionis dan gak pernah jalan-jalan, gak pernah menjalani ide kalian sendiri. Ini yang jadi masalah. Ini yang menjadi problem utama kita di saat ini. Banyak orang yang menghabiskan waktu di diskusi, bahas ide dan gagasan, tapi tidak pernah untuk memulai melaksanakan ide dan gagasannya dan mengevaluasi ide dan gagasannya itu di kehidupan yang nyata. Why? Karena banyak orang yang sudah mindsetnya itu memikirkan kegagalannya dulu. Oke, boleh lah mikirin kegagalan itu boleh. Kalian mikirin milih sesuatu pasti ada konsekuensi logis, iya. Tapi jangan sampai kegagalan itu sudah kalian jadikan keyakinan bahwa apa yang kalian lakukan itu gagal. Gitu. Fokus sama proses bukan hasil.
Kalau kalian sudah menentukan hasilnya gagal, ya buat apa kalian mikir? Buat apa kalian menentukan keinginan kalian untuk sukses? Gitu. Fokus sama proses, bukan hasil. Klise, tapi ini yang sering terjadi. Oke. Terus yang ketiga, kurangnya motivasi dan inisiatif. Saya akan garis bawahi inisiatif ya. Kurangnya inisiatif orang untuk mulai peduli sama dirinya sendiri. Kenapa? Ini banyak yang terjadi. Ini sama yang faktor yang pertama masih berkaitan. Orang yang kurang inisiatif akhirnya apa? Ngejepno orang atau hanya mengandalkan orang lain untuk mempengaruhi hidupnya supaya hidupnya itu bisa berubah. Itu nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Kalau misalnya kalian itu lagi sakit pergi ke dokter, terus dokter itu ngasih resep, pertanyaannya, kalau kalian yang maunya sehat, yang sehat itu adalah dokternya atau keinginan kalian untuk sehat? Pasti keinginan kalian untuk sehat. Kenapa? Dokter sudah ngasih resep. Kalau kalian mau sehat, minum obatnya. Kalau misalnya kalian nggak mau sehat, ya jangan minum obatnya. Itu pilihan. Pertanyaannya, kenapa kok ada orang yang hanya ingin pergi ke dokter, dapat validasi, terus habis itu dia hanya menggantungkan dokter supaya untuk sehat, tapi tanpa minum obat? Why? Karena banyak orang yang lebih mementingkan dan peduli sama orang lain daripada dirinya sendiri. Sukses? Enggak. Ngerasa berkorban? Iya. Pamrih? Iya. Ujung-ujungnya apa? Nggak ada yang pedulin gua. Enggak. Yang satu orang yang harus mempedulikan diri kalian adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Kembangkan dan tumbuhkan rasa inisiatif kalian, kemauan yang kuat untuk mengubah sesuatu hal yang tadinya tidak produktif jadi produktif, yang tadinya hidup kalian tidak bermanfaat jadi manfaat, yang tadinya hanya sekedar begini saja atau termasuk terjebak sama zona nyaman, mau meningkatkan profesionalitas, monggo silahkan, itu pilihan, itu inisiatif kalian. Inisiatif itu penting untuk memahami diri kalian seutuhnya, bahwa diri kalian itu juga penting untuk diperhatikan oleh diri sendiri. Oke, yang berikutnya itu yang keempat ya. Ini yang paling utama. Kalian mungkin sudah terbiasa penyebab kenapa faktor-faktor kegagalan ini, yang utama pasti yang di sini. Apa itu? Kebiasaan. Nah, buku-buku kebiasaan di internet ataupun di toko buku kalian mungkin sudah banyak sekali yang membahas tentang habit ya. Nanti Mas Kus, tolong ya Mas Kus ya. Ini PR buat editing. Ini di sini nih, ini banyak sekali buku-buku tentang habit ya. Nanti Mas Kus bisa tampilkan di sini. Ini PR banget buat editing, tapi supaya channel kita berkembang harus upgrade. Nah, banyak sekali kayak misalnya psikologi of habit, psikologi money yang membahas tentang habit, yang mengubah kebiasaan habit yang atau kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik, itu sering sekali beredar. Ya, untuk menjadi sukses memang dibutuhkan habit yang tepat atau kebiasaan yang tepat untuk meraih kesuksesan. Kalau misalnya kalian ingin sukses untuk meraih cita-cita kalian, misalnya menjadi profesional di bidang tertentu atau misalnya naik jabatan dari staff ke manajer, ya otomatis kalian mendukung sekali untuk membiasakan diri sebagai seorang manajer, yaitu problem solving di sebuah perusahaan, itu memberikan solusi dari problem-problem, bagaimana caranya menata atau menyatukan suara orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu. Otomatis kualitas seorang manajer itu dibutuhkan. Atau kalian mengubah kebiasaan, kalau misalnya kalian itu targetnya pada diri kalian sendiri, misalnya perilaku kalian yang tadinya tidak terbiasa untuk hidup sehat, mulai hidup sehat, mulai mengamati, mulai mengontrol apa yang masuk dan keluar untuk perut kalian sendiri, atau dalam artian ya kalian mulai menjaga makanan, itu penting gitu. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan ini sudah di war di mana-mana kalian tidak terapkan, ya percuma gitu. Dan ini memang dibutuhkan keinginan dari diri kalian sendiri dan kemauan untuk kalian bisa butuh gitu. Itu sesi faktor-faktor di bab kedua.